Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Wesley So menjuarai rangkaian Grand Chess Tour 2021. Gelar juara dikunci oleh Wesley So pada hari ke-8 Sinquefield Cup kemarin lusa saat semua partai berakhir remis, sehingga perolehan poin yang diperoleh oleh Wesley So tidak akan mungkin dikejar oleh pesaing-pesaing terdekatnya walau menyisakan satu partai lagi. Dan berikut ini kawan, perjalanan Wesley So dari seri pertama sampai seri kelima Grand Chess Tour 2021 ini. Seri pertama Grand Chess Tour digelar pada awal bulan Juni kawan di Bukares, Romania dengan seri Super Bad Chess Classic. Shahryar Mamedyarov keluar menjadi pemenangnya di seri pertama, diikuti oleh Wesley So dan Levon Aronian dan Alexander Grischuk di tempat kedua dengan perolehan poin yang sama. Dan seri kedua Grand Chess Tour digelar di bulan Juni juga di Paris, Prancis dengan game Rapid and Blitz. Wesley So keluar menjadi pemenangnya di seri ini. Dan seri ketiga berlanjut di seri Kroasia Rapid and Blitz kawan pada awal bulan Juni di kota Zagreb. MVL menjadi pemenangnya di seri Kroasia Rapid and Blitz ini. Dan Wesley So menempati posisi kedua saat itu. Dilanjut dengan seri keempat Grand Chess Tour St. Louis Rapid and Blitz yang digelar di Amerika Serikat. Dan di seri ini kawan, pemain wildcard atau pemain pengganti Hikaru Nakamura menjadi pemenangnya. Dan posisi Wesley So di posisi keempat. Dan seri terakhir, seri Sinquefield Cup berakhir tadi pagi kawan, dengan kemenangan Maxime Lagrave dan Wesley So menempati posisi kedua. Tapi secara keseluruhan perolehan poin pada Grand Chess Tour, Wesley So berada di posisi puncak. Oleh karena itu Wesley So lah menjadi juara Grand Chess Tour tahun ini. Dan admin ucapkan selamat bagi kemenangan MVL di turnamen Sinquefield Cup ini dan keberhasilan Wesley So menjuarai Grand Chess Tour 2021 ini. Di video kali ini kawan, kita akan ulas permainan Wesley So pada game tadi pagi melawan Leinier Dominguez pada babak ke-9. Dan sebelum kita mulai langkah pertama kawan, berikut inilah cuplikan video di mana Wesley So membawa secangkir kopi untuk dibawa ke atas meja permainan. Wesley So sangat suka meminum atau mengkonsumsi kopi kawan-kawan. Dan langsung saja kita ke atas papan tanpa perlu kita lihat profil kedua pemain, karena di video-video sebelumnya sudah kita lihat semua profil-profil pemain di turnamen ini. Di sini Wesley So pegang putih kawan, bermain dengan pion D4 dibalas pion D5, pion C4, Queen's Gambit, Gambit diterima, pion D pukul pion C4. Dan pada posisi ini sepertinya langkah pion E4 merupakan langkah yang cukup bagus. Ini adalah pilihan kedua dalam posisi seperti ini dan nanti biasanya akan dibalas dengan pion E5. Tapi pada game ini kawan, Wesley So melangkahkan langkah yang paling populer, kuda F3, untuk mencegah pergerakan hitam yang memainkan pion E5-nya. Dibalas dengan langkah kuda F6 oleh Dominguez. Pion E3 memperkuat posisi pion D4. Pion E6 membuka diagonal petak gelap. Dan gajah pukul pion C4 dibalas dengan pion A6. Untuk memberikan kontrol di petak B5 juga memberikan dukungan bagi pionnya. Mungkin nanti di beberapa langkah berikutnya akan memainkan pion B5 ini. Wesley So melakukan rokade di langkah ke-6. Pion C5 lanjut Leinier Dominguez. Pion D pukul pion C5. Dan terbuka lajur D bagi kedua menteri saling berhadapan. Dan biasanya langkah yang paling logis diambil oleh hitam adalah pukul menteri terlebih dahulu agar rajanya tidak kehilangan kesempatan untuk rokade bila nantinya putih memutuskan untuk melakukan pertukaran menteri. Tapi di sini Leinier Dominguez memilih untuk mengambil pion yang ada di peta C5 terlebih dahulu. Ini dimanfaatkan oleh Wesley So menukarkan menterinya dan raja hitam pun sudah kehilangan kesempatan rokade. Wesley So melanjutkan langkahnya menarik mundur gajahnya ke E2. Raja hitam bergerak ke E7 memberikan kesempatan bagi betengnya untuk keluar. Dan pada posisi ini kawan, langkah yang paling banyak dimainkan di langkah berikutnya adalah pengembangan kuda B ke peta D2 atau memainkan pion B3 atau memainkan kuda ke peta E5. Tapi di sini Wesley So melanjutkan langkah pengembangan kuda ke C3
Dan di langkah ke-10 ini kawan, kita temui variasi baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya. Permainan berlanjut, Leonard Dominguez melanjutkan langkah pion B5, Wesley So melangkahkan kuda ke D2, gajah hitam berkembang ke B7, kuda bermanuver ke B3 untuk memberikan ancaman bagi gajah. Gajah tidak dipindah kawan. Leonard Dominguez memilih mengembangkan kudanya ke petak D7 sekaligus melindungi gajahnya. Kuda putih bermanuver kembali ke petak A5 untuk mengincar gajah petak terang. Gajah dilindungi oleh beteng di B8 dan Wesley So mengembangkan gajahnya ke D2. Kuda hitam ke E4 mengincar gajah petak gelap juga menawarkan pertukaran kuda. Tawaran pertukaran kuda diterima Wesley So dipukul balik oleh gajah hitam. Dan selanjutnya Wesley So memainkan betengnya digeser ke C1 mengincar atau memberikan pressure bagi gajah di peta C5 ini. Gajah pun di backup oleh beteng H digeser ke C8. Pion A4 lanjut Wesley So menantang pion hitam, tantangan diterima dan Wesley So tidak langsung pukul balik pion A4 ini kawan, memilih pukul pion A6 dengan gajah mengancam beteng. Beteng naik ke C7 dan Wesley So memainkan gajahnya ke peta C3 sebelum pukul pion yang ada di peta A4 ini. Karena pion di peta B2 ini kawan juga butuh perlindungan dari ancaman beteng hitam. Dan Leonard Dominguez melangkahkan atau menarik mundur gajahnya ke D6, memberikan akses bagi beteng untuk mengepin gajah. Juga mungkin mengosongkan petak kawan bagi kuda ini untuk melakukan manuver ke peta C5 untuk menggarpu gajah nantinya, atau menggarpu beteng jika beteng putih ini pukul pion yang ada di peta A4. Juga posisi gajah sedang mengincar pion yang ada di peta H2, yang mungkin bisa saja nanti kuda ini bermanuver ke peta F6 juga melakukan pergerakan ke peta G4 untuk mengincar pion ini. Langkah-langkah ini bisa saja terjadi kawan. Dan pada posisi ini Wesley So melanjutkan tetap pukul pion yang ada di A4. Sekarang kuda hitam ke C5 menggarpu beteng serta gajah putih ini. Langkah ini direspon oleh Wesley So dengan langkah gajah ke B4. Pada posisi ini kawan, pilihan hitam sangat kompleks. Kuda hitam ini bisa saja pukul beteng, pukul gajah, atau hitam memilih pukul gajah di peta B4, kemudian nanti dilanjut langkah kuda pukul gajah yang ada di peta A6, tapi nanti hitam juga akan kehilangan gajahnya di peta E4 yang bisa dipukul oleh beteng putih. Sangat kompleks kawan pada posisi seperti ini pilihan-pilihan hitam. Tapi kita mungkin coba lihat dua variasi kawan pada posisi ini. Apabila pada posisi ini hitam mencoba pukul gajah yang ada di peta A6 terlebih dahulu, di sini putih akan membalas dengan langkah beteng pukul beteng skak. Dipukul balik oleh kuda hitam, gajah pukul gajah skak, dipukul balik oleh raja dan beteng putih pukul gajah yang ada di peta E4. Pada posisi ini putih unggul satu pion karena tidak mungkin beteng hitam berani pukul pion ini kawan, karena kena skak garbuan oleh kuda putih nantinya. Atau pada posisi ini kawan, hitam mencoba untuk melanjutkan dengan pukul beteng yang ada di peta A4 ini. Malah dengan variasi ini hitam akan kalah lebih cepat karena putih akan pukul beteng terlebih dahulu dengan tempo skak, dan gajah hitam ini tidak bisa pukul balik kawan karena posisinya kena pin dari gajah putih, dan setelah raja pindah gajah akan dipukul oleh gajah putih. Jadi pada posisi ini kawan, Leonard Dominguez memutuskan untuk menarik mundur gajah ke peta D5. Ini untuk menghindari ancaman dari beteng putih nantinya. Di langkah berikutnya baru kuda ini melakukan aksinya bisa pukul gajah di peta A6 nanti. Wesley So memutuskan menarik mundur gajah petak terangnya ke F1 menghindari ancaman dari kuda hitam. Dibalas dengan beteng mundur ke peta C8 untuk berkoneksi dengan kedua betengnya ini kawan, sehingga di langkah berikutnya bisa pukul beteng di peta A4 ini, dan dibalas dengan langkah gajah pukul kuda oleh Wesley So, dipukul balik oleh beteng, dipukul balik oleh beteng putih, dipukul balik oleh gajah hitam, dan selanjutnya kuda putih ke peta C4. Untuk membackup pion yang ada di peta B2-nya, juga untuk menghindari pin-pinan dari beteng hitam yang bisa digeser ke peta A8 untuk mengepin kuda serta betengnya. Di posisi ini, Leonard Dominguez memutuskan pukul kuda putih. Dipukul balik oleh beteng putih mengancam gajah, gajah mundur ke D6, dan
beteng turun ke C2 melindungi pionnya. Gajah hitam pun bergerak ke E5. Pion ini sudah tidak bisa dipertahankan lagi kawan. Di sini putih atau Wesleso memainkan pion G3-nya untuk memberikan ruang bagi pergerakan rajanya nanti. Dan Leonard Dominguez pukul pion B2 menantang pertukaran beteng. Tantangan diterima, beteng pukul beteng dipukul balik oleh gajah. Dan kita temui permainan endgame gajah versus gajah, tapi berlawanan warna petak kawan. Tentu game seperti ini sudah tidak bisa dihindari, permainan akan berakhir remis. Permainan berlanjut, pion H4 oleh Wesleso, dibalas pion H6, gajah putih D3, gajah hitam C3, dan kedua pemain sampai langkah ke-35 ini kawan, mereka melakukan repetition move atau langkah-langkah yang berulang dan permainan pun berakhir remis. Memang dengan komposisi seperti ini kawan, sangat sulit permainan berlanjut sampai berakhir menang kalah. Kedua pemain pasti mempertahankan posisinya, baik posisi gajah ataupun posisi pion-pionnya. Itulah kawan permainan Wesleso pada babak ke-9 tadi pagi melawan Leonard Dominguez, kompatriotnya di Amerika Serikat. Sekali lagi pemenang Sinquefield Cup ini adalah MVL kawan. Wesleso berada di posisi kedua bersama Fabiano Caruana. Tapi secara keseluruhan Wesleso mengumpulkan poin lebih banyak dari MVL, sehingga Wesleso menjadi juara Grand Chess Tour 2021. Dan semoga ulasan-ulasan yang admin berikan selama Grand Chess Tour 2021 ini kawan bisa menghibur, memberikan referensi dan inspirasi dalam permainan catur kalian semua kawan-kawan. Dan jangan khawatir kawan, di beberapa hari ke depan dan minggu-minggu ke depan masih banyak turnamen catur papan atas yang bisa kita ulas nanti dan kita nikmati. Kita akan bertemu di video-video berikutnya kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.